Bagaimana jika seorang kriminal bukan sekedar pembunuh berantai, melainkan produk dari sistem yang gagal, media sosial yang abai, dan masyarakat yang memilih diam? Kasus ini bukan hanya soal kejahatan. Ini soal siapa yang sebenarnya ikut bertanggung jawab. Pada tahun 2017, Jepang dikejutkan oleh penemuan 9 jasad manusia di sebuah apartemen kecil di kota Zama. Pelakunya satu orang, yaitu Takahiro Shiraishi. Dan media langsung memberinya julukan pembunuh Twitter Jepang. Shiraishi tidak mencari korban di gang gelap atau tempat sunyi. Ia mencarinya di timeline Twitter. Ia memantau kata-kata seperti, "Aku ingin mati, hidupku tidak ada artinya, aku capek hidup." Dan yang paling mengganggu, tweet seperti ini muncul setiap hari. Pertanyaannya mulai muncul, apakah ini hanya soal kejahatan individu? Atau media sosial yang membiarkan manusia paling rapuh terlihat jelas oleh predator? Korban Shiraishi bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dulu jatuh, depresi, kesepian, dan tidak punya tempat bercerita. Mereka umumnya menulis keputusasaan mereka di ruang publik. Dan tidak ada yang datang menolong. Yang datang justru orang yang salah. Pertanyaan paling tidak nyaman muncul di sini. Kenapa tidak ada satupun yang lebih dulu menyelamatkan mereka? Keluarga, lingkungan, bahkan negara, atau kita semua yang sudah terlalu terbiasa melihat penderitaan di internet tanpa merasa perlu ikut campur. Shiraishi mengaku hanya bertindak sendirian. Namun, sebagian masyarakat Jepang meragukannya. Bagaimana mungkin 9 korban, pola yang berulang, aktivitas online yang jelas, tidak terdeteksi lebih awal? Apakah aparat terlambat? Atau karena korban dianggap orang yang memang ingin mati dan kasus ini tidak dianggap darurat? Isu ini sensitif dan jarang dibicarakan secara terbuka di Jepang. Di tahun 2022, Takahiro Shiraishi dijatuhi hukuman mati. Kasusnya ditutup dan pelaku menghilang dari sistem. Namun bersamaan dengan itu, banyak pertanyaan ikut dikubur. Tidak ada pembahasan mendalam tentang peran media sosial, sistem kesehatan mental, dan budaya diam terhadap orang depresi. Pertanyaannya, apakah hukuman mati benar-benar keadilan? Atau cara tercepat untuk menghentikan diskusi yang tidak nyaman? Takahiro Shiraishi adalah seorang pembunuh, dan itu tidak terbantahkan. Namun, kasus ini juga memperlihatkan betapa mudahnya manusia rapuh jatuh ke tangan orang yang salah di dunia digital. Sekarang, pertanyaannya untuk kalian. Ini murni kejahatan individu atau bukti kegagalan sistem? Apakah ini murni kejahatan individu atau bukti kegagalan sistem modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kasus seperti ini bukan cuma milik di Jepang. Ia bisa terjadi di mana saja.